Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang Kristen yang Raja Wali. Menjadi orang-orang Kristen Raja Wali. Ya, sebelumnya kita 1 dan 2. Bapak disukai, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu memelihara kami, Kau memimpin kami, dan Kau terus menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet sia, tenung tumbal, guna-guna roh maut, dan karena maut roh malaikat, roh maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah balah dari Yesus Tuhan. Roh COVID-19, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet sia, tenung tumbal, guna roh maut, dan maut, roh malaikat, roh maut, roh kematian, roh kenting jantung, kenting napas dipatahkan kuasanya dengan darah balah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon arah rukus sebagai guru anggung kami, pimpin kami Tuhan dalam firman malam pada malam hari ini. Berarti Tuhan adalah benar sesuai kehendak-Mu, rapi hamba yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membahas tentang menjadi orang-orang Kristen Raja Wali. Ya, jadi kita tahu bahwa Raja Wali ini adalah burung yang sangat dominan ya, sebagai guru yang sangat istilahnya menguasai dari aspek burung-burung apapun. Jadi dari kasta kerajaan binatang burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat luar biasa. Jadi kita menjadi orang-orang Kristen Raja Wali. Kita buka di firman Tuhan di Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4 bunyinya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saya ulangi, Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi kita lihat bahwa orang Israel sendiri telah melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku, Tuhan, telah mendukung kamu Israel di atas sayap Raja Wali. Jadi kita didukung oleh Tuhan dan membawa kamu Israel kita kepadaku. Ya. Yang bisa membawa kita kepada Tuhan adalah hanya Tuhan sendiri. Yang mendukung kita hanya Tuhan sendiri. Jadi kita didukung. Didukungnya di atas sayap Raja Wali ya. Statement ini adalah sangat luar biasa oleh firman Tuhan ini ya, dari Tuhan. Kita didukung oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali. Jadi benar-benar kita ini ibaratkan mempunyai kekuatan seperti Raja Wali ya. Jadi didukung. Kalau kita melihat ada dukungan tuh luar biasa tuh. Berarti Tuhan sangat membantu kita, sangat menolong kita, sangat menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan membuat kita tuh seperti keinginannya. Saya ulangi. Tuhan membuat kita seperti keinginannya. Ya, tentunya adalah kemenangan besar ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memberitahu Musa bahwa ia telah mendukung bangsa Israel di atas sayap Raja Wali. Kita sebagai Israel secara rohani didukung oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali. Burung Raja Wali ini mempunyai penglihatan yang menakjubkan. Mereka mampu melihat benda-benda dari dekat dan juga dari jarak yang sangat jauh. Jadi burung jauh-jauh ini melihat bisa benda-benda dekat dan benda yang sangat jauh ya. Allah ingin agar kita memiliki mata Raja Wali, sehingga kita mampu memperhatikan rincian-rincian kehidupan dan juga memiliki suatu visi yang jauh ke depan bagi kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat rincian-rincian kehidupan dan visi yang jauh di depan. Ya. Kita baca di Mazmur 119 ayat 105, berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah adalah pelita bagi kaki kita, yang membuat kita melihat beberapa langkah selanjutnya yang akan kita ambil tak kala kita sedang berjalan. Jadi untuk memiliki mata Raja Wali itu yang bisa melihat rincian kehidupan dan visi yang jauh di depan adalah kita membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kaki kita itu untuk melihat hal-hal di depan kaki kita itu ya, yang membahayakan, itu kita perlu firman Tuhan yang sebagai pelita. Sebagai pelita itu sebagai lampu ya. Kenapa di kaki? Karena kita melangkah menggunakan kaki, dan kaki duluan yang menyentuh tanah ya.
Jadi resiko-resiko kalau di tanah itu kan ada ular ya, atau ada lubang, atau ada jerat-jerat penangkap burung ya. Itu hanya bisa diketahui oleh pelita itu yang ada di kaki itu ya. Makanya kita butuh pelita. Mata Raja Wali itu butuh pelita. Pelita itu adalah firman. Nah, firman itu jadi panglima kita, jadi tuntunan hidup kita ya. Jadi seperti tiang awan, tiang api bangsa Israel di depan. Jadi menuntun kemana langkah kita mau jalan ya, mau pergi. Dan ini menyebabkan kita jadi bergantung. Karena kalau kita membutuhkan firman, memerlukan firman, ya, jadi tergantung sama Tuhan yang sang firman itu sendiri. Kalau kita tergantung sama Tuhan, walaupun berjalan di padang gurun, kita tidak ada lagi kesombongan. Ya, kalau kita berjalan dengan firman, apapun yang kita miliki di bumi ini hanya titipan, bukan kepemilikan. Karena banyak orang-orang merasa kalau sukses itu ditandai dengan banyaknya yang dicapai, yang diraih ya. Misalnya kendaraan, rumah ya, mungkin tabungan atau pengalaman-pengalaman pergi ya. Itu standar dunia ya. Standar Tuhan itu dilihat dari bagaimana kita melangkah demi melangkah bersama Tuhan sebagai sang firman pelita itu, sehingga kita berkenan di jalan-jalan Tuhan. Maksudnya berkenan jalan-jalan Tuhan itu ketika ada langkah ke dunia itu bukan tempat untuk yang kita sasaran utama, tapi kita melangkah ke dunia untuk menjadi terang, untuk mengusir kegelapan. Bukan kita melangkah di dunia untuk menjadi gelap atau mengikuti kegelapan, tapi sebagai terang kemuliaan Tuhan kita mengusir kegelapan. Jadi banyak orang salah sangka untuk hidup di dunia ini, sangkanya kalau di dunia ini adalah segalanya dan hidup hanya sekali saja. Padahal hidup itu bukan hanya sekali saja di bumi ini, nanti ada kebangkitan. Semua orang akan dihakimi ya, menurut segala perbuatan apa yang pernah diperbuatnya di bumi. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya nanti ya. Apakah kehidupan itu akan mendapatkan surga, penghargaan, ya, reward dari Tuhan, atau mendapatkan hukuman kekal, ya, dibakar, disiksa di lautan api neraka, ya. Jadi kita memilih untuk kita bersama Tuhan untuk mendapat kehidupan yang kekal. Makanya dari sini kita penting untuk menjadi orang-orang Kristen Raja Wali, ya. Jadi firman itu yang penting, karena firman itu menyebabkan kita berjalan untuk mengusir kegelapan. Karena keselamatan itu adalah jalan juga ya. Jadi kita berjalan itu dengan keselamatan demi keselamatan, dari keselamatan ke keselamatan berikutnya. Jadi karena itu Allah ingin agar kita menjadi orang-orang Kristen Raja Wali yang tidak usah takut akan roh-roh jahat iblis. Kenapa bisa begitu? Karena kita milik Tuhan, milik Yesus Kristus. Kalau kita bukan milik Tuhan, ya, kita akan menjadi milik yang kegelapan. Tapi kita tidak mau milik kegelapan. Makanya perbuatan-perbuatan kita harus kudus, melakukan segala perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan. Itu wajib, ya, itu wajib. Dan di sini kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi tidak usah takut terhadap roh jahat iblis ya. Ketika pada waktu itu, ya, kalau masalah misalnya terjadi ada tawaran-tawaran iblis ya yang kita tidak ketahui, kita bisa nanti akan mendapat tuntunan Roh Kudus ya. Ini berasal dari iblis atau berasal dari mana ini ya. Jadi tuntunan Roh Kudus itu yang akan membuat kita bisa membedakan sumber-sumber ya. Ketika kita melangkah ya, ada pelita, kita tahu ini tawaran ini keselamatan dari dunia, keselamatan dari Tuhan Yesus. Nanti akan bisa dibedakan keselamatan dari dunia itu bagaimana ciri-cirinya, cerminan-cerminannya. Keselamatan Tuhan Yesus itu kita sudah terus ya kita gali, kita renungkan siang dan malam, itu firman Tuhan itu ya.
Nanti mereka akan menyampaikan bentuk-bentuk yang dari dunia ini untuk supaya anak-anak Tuhan itu akan terpengaruh. Tapi syukur puji Tuhan ketika kita memakai referensi dasar hidup kita, fondasi hidup kita adalah firman Tuhan, maka kita diluputkan dari kesesatan-kesesatan ya, tawaran-tawaran dunia yang sifatnya adalah keselamatan, yang sifatnya adalah kemakmuran, yang sifatnya adalah kecanggihan. Jadi kita harus melihat dari sisi-sisi ya, kalau ada yang bentuknya mencurigakan, tanya sama Tuhan biar kita bisa mendapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Jadi kita memiliki mata orang Kristen ini, orang Kristen Raja Wali memiliki mata Raja Wali ya, dan saya Raja Wali, supaya kita terus ya untuk berkarya di bumi ini, untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah karya Tuhan ini yang dipercayakan kepada kita untuk kita memperluas kerajaannya, mencari jiwa-jiwa supaya mereka tidak terhilang, akan digenapi dan terus digenapi dalam hidup kita. Dan biarlah Allah Roh Kudus sebagai Allah penolong, menghibur, memeteraikan kita sampai kepada kedatangan Tuhan, dan kita mengalami rapture-nya Tuhan, kedatangan Tuhan. Kita terangkat, 1 Tesalonika 4 ayat 17, tidak terhilang, tidak tertinggal. Hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, siap sedia menjadi perawan mempelai Kristus. Ada amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita satu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik-baik kami. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus sebagai orang Kristen Raja Wali, sehingga kekudusan-Mu memenuhi kami. Kami terus mau didukung Tuhan di atas saya Raja Wali. Kami mau terus Tuhan didukung oleh Tuhan. Biarlah kami Tuhan menggenapi firman Tuhan ini, dan kami akan memberitakannya itu Tuhan. Dan kami terus yakin, percaya kami akan dibawa kepadamu Tuhan pada waktu kedatangan-Mu. Panjangkan umur kami sampai kedatangan Tuhan, supaya kami bisa melakukan pekerjaan pelayan Tuhan, kegiatan pelayanan Tuhan, kegiatan pelayanan Tuhan, dan kami memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jadikan kami Tuhan mempelai Kristus, perawan mempelai Kristus yang hidup dalam kekudusan, persiapan untuk masuk dalam pesta zaman kawin anak domba. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami dengan darah anak bala Yesus Kristus Tuhan atas segala dosa-dosa kami, bersihkan kami dosa kami dengan darah bala Yesus Tuhan, dan kami mau terus Tuhan Engkau menopang kami, Engkau sudah bernapas kehidupan kami, sumber kehidupan kami, sumber kesehatan kami, sumber kesembuhan kami, Yehova Rafa. Terima kasih oleh Tuhan, oleh biru Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menembus kami untuk dosa, untuk kuasa dosa, untuk roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, siat, tenung, tumbal, gudang-gudang, roh matan, dengan maut, roh malaikat, roh mati, segala penyakit COVID-19 patahkan kuasanya dengan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan juga, kami mau istirahat, berikan kami petunjuk yang nyenyak. Bangun besok pagi jam 4 pagi atau jam 5 pagi untuk melakukan saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Torah roh kematian mendadak, roh sakit jantung, tinggal napas, jantung, kuasa iblis, setan, roh jahat, iblis, kuasa gelap, hancur kuasa dengan dalam balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.